Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak semuanya, Sobat Motivi, di mana saja kalian berada, khususnya Ananda kelas 3. Bagaimana kabar kalian sampai hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat dalam belajar untuk menyelesaikan soal-soal PTS semester 2. Nah, kali ini dalam sesi Sinau Bareng Motivi, kita akan belajar SPDP kelas 3 dalam rangka untuk persiapan PTS semester 2. Bagaimana? Kalian sudah siap? Yuk sama-sama kita belajar bersama. Nah, anak-anak, pembelajaran kita ataupun pembahasan kita akan kita mulai dari gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang terdiri dari gabungan motif hias dan komposisi warna. Gambar dekoratif dibuat dengan menggabungkan beberapa unsur, yaitu ada titik, kemudian garis, bidang, warna, dan juga struktur. Nah, kemudian untuk contoh gambar dekoratif dua dimensi yaitu lukisan, gambar, sketsa, kaligrafi, sulaman, foto, dan juga batik. Inilah contoh gambar dekoratif dua dimensi. Kita lanjutkan. Nah, menggambar dekoratif merupakan kegiatan menggambar hiasan pada benda tertentu yang bertujuan untuk menghias permukaan agar lebih indah dipandang. Nah, contohnya apa benda yang dapat dihias supaya lebih indah dipandang? Di sini ada beberapa contoh benda. Dapat kalian lihat, yang di situ ada beberapa contoh benda. Nah, selanjutnya dalam menggambar dekoratif harus mengetahui dasar gambarnya. Ada 3 jenis garis yang digunakan dalam menggambar dekoratif, di mana garis ini sering dikatakan sebagai garis lengkung, garis lurus, dan juga garis bergelombang. Contohnya seperti ini ya untuk gambarnya. Dapat kalian lihat ada garis lengkung, lurus, dan juga bergelombang. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Biasanya sebelum seseorang menggambar dekoratif itu mereka terlebih dahulu membuat sketsa. Sketsa adalah hal pertama yang harus ditentukan dari suatu gambar atau lukisan dibuat. Dan ini adalah contoh sketsa gambar dekoratif bunga. Dapat kalian lihat, oh sketsanya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Adapun alat dan bahan untuk menggambar dekoratif, yang pertama adalah kertas warna, kemudian yang kedua adalah kertas HPS putih polos, yang ketiga HPS warna, yang keempat adalah gunting, kemudian yang kelima adalah lem, yang keenam adalah pensil, kemudian yang ketujuh adalah spidol, kemudian yang kedelapan adalah drawing pen, yang sembilannya adalah pewarna, yang sepuluhnya adalah hiasan tambahan. Bisa menggunakan kain flanel atau kertas lipat yang biasa disebut dengan kertas origami. Yang 11 adalah kanvas, yang ke-12 adalah cat lukis. Inilah alat untuk menggambar dekoratif. Kita lanjutkan untuk anak-anak. Supaya lebih menarik, maka gambar dekoratif itu bisa diberikan warna. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah memperindah gambar dekorasi, mempertajam bentuk corak agar terlihat hidup, kemudian menambah kesan menarik. Nah, ini adalah tujuannya diberikan warna. Kemudian untuk anak-anak, bentuk dan variasi lagu sekarang. Nah, kita sudah pembahasan tentang bentuk dan variasi lagu. Panjang pendeknya bunyi pada sebuah lagu disebut pola irama. Panjang pendeknya bunyi disebut pola irama. Irama adalah urutan rangkaian yang menjadi unsur dasar musik.
Kemudian, polaritme di sini adalah aliran ketukan dasar yang teratur mengikuti beberapa variasi gerak melodi yang berkaitan dengan panjang pendeknya not dan berat ringannya aksen atau tekanan pada not. Nah, panjang pendeknya bunyi dihitung berdasarkan ketukan-ketukan yang teratur tadi. Ketukan merupakan bunyi yang teratur. Ketukan digambarkan seperti bunyi detak jarum jam, kemudian untuk pola irama berjalan menurut birama. Birama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi dibatasi garis. Garis itu disebut birama. Lah birama di sini ada 2/4 sampai dengan 6/8. Baik, kita lanjutkan untuk anak-anak hebat. Nah, nada adalah salah satu istilah yang memang erat hubungannya dengan musik. Maksud dari nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki frekuensi tunggal tertentu. Di dalam teori musik, tiap nada punya tinggi atau talah tertentu yang berdasarkan frekuensinya. Hampir semua alat musik memiliki nada, tapi ada beberapa contoh alat musik yang dikenal di masyarakat yang menghasilkan nada. Contohnya adalah piano, kemudian gitar, seruling, harmonika, dan lainnya. Nah, dari alat musik tersebut kita bisa menyanyikan lagu sedih maupun lagu senang. Nah, contoh yang dinyanyikan dengan senang hati adalah ini. Bintang kecil, balonku, ada 5 itu ya maksud saya ya. Kemudian anak gembala, pelangi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut untuk anak-anak dinamika gerak dan tari. Ya, kita sudah masuk pada unsur tari. Tari adalah gerakan tubuh yang selaras dan berirama, sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak tari menjadi unsur utama dalam seni tari, karena gerak tari tidak bisa lepas dari anggota badan manusia, seperti kepala, mata, bau, tangan, pinggang, dan kaki. Ketika menari ini semuanya pasti bergerak, gitu loh ya. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah beberapa contoh tarian dan asal daerahnya. Kalian bisa melihat di sini ada beberapa contoh ya. Itu adalah gambyong atau reog dari Jawa Timur. Kemudian tari lilin dari Sumatera yang membawa lilin. Itu loh ya. Dan ada juga tari-tarian dari Bali, kemudian dari Jakarta. Oke, kita lanjutkan. Teknik potong, lipat, dan sambung sekarang. Pernahkah kalian memotong, melipat, dan menyambung? Ya, tentu ini sering dilakukan ya. Memotong adalah proses memisahkan benda padat menjadi 2 atau lebih. Nah, biasanya ketika kita memotong itu menggunakan pisau, gergaji, atau gunting. Ini ya contoh kegiatan memotong yang sudah sering kalian lakukan. Nah, kemudian melipat adalah suatu teknik berkarya atau kerajinan tangan yang biasanya dilipat di sini adalah dalam bentuk mainan, hiasan, dan benda fungsional atau alat peraga. Melipat merupakan salah satu bentuk bermain kreatif yang menarik dan menyenangkan. Teknik melipat ini adalah juga disebut dengan 3 dimensi. Contohnya apa? Bisa kita lihat di sini. Ya, ini adalah contoh beberapa bentuk lipatan. Ya, menggunakan kertas lipat atau origami tadi. Kemudian menyambung, ya, menyambung adalah teknik menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian. Kegiatan menyambung biasa dilakukan dengan cara menjahit atau mengelim. Ini ya, cara untuk menyambung ini biasanya menjahit atau mengelim. Nah, di situ ketika kita menjahit itu pasti menggunakan jarum ataupun benang. Nah, selanjutnya anak-anak, dalam kegiatan
tersebut bisa kalian terapkan dengan membuat kincir angin. Nah, kincir angin pernah ya kalian untuk membuat itu dengan bahan kertas origami, kemudian penggaris, pensil, pulpen, selotip, jarum pentul, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana mudah? Caranya bagaimana mudah? Kemarin sudah kalian praktikkan, gitu ya. Selamat mencoba ya, kalian membuat apa ya? Kincir angin sederhana untuk mainan kalian dan juga adik kalian. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu untuk kalian semuanya. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam Motivi, jendela informasi dan juga edukasi.